kita ketemu pada bagian ketiga, pada bab 3, yaitu pada rangkaian paralel. Saya punya dua buah hambatan atau lebih, misalnya di sini saya punya dua hambatan R1 dan R2. Saat hambatan ini terangkai secara paralel, maka kaki-kaki yang sejenis kita hubungkan. Kaki depan dengan kaki depan, kaki belakang dengan kaki belakang, atau kaki positif dengan positif, kaki negatif dengan negatif. Kemudian jika ini kita hubungkan dengan sebuah beda potensial V, nah, seperti ini. Karena rangkaian ini merupakan sebuah rangkaian yang tertutup, maka di sini akan ada arus yang mengalir I. Anggap di sini ada titik A. Setelah di titik A, di sini arus I akan pecah, ada yang menuju ke R1, saya sebut dengan I1, ada yang menuju ke R2, saya sebut dengan I2. Berarti I1 ini dari titik A masuk ke R1, I2 masuk ke R2, anggap di sini ada titik B. Ini I1-nya berarti dari sini sampai titik B, I2-nya juga dari ini sampai titik B. Setelah di titik B keluar lagi, di sini dia sudah menjadi I lagi. I ini dilanjutkan ke potensial rendah. Maka pada rangkaian paralel, karena arusnya yang semula I dibagi menjadi I1 dan I2, maka dikatakan dia sebagai rangkaian pembagi arus. Rangkaiannya bercabang, dikatakan sebagai rangkaian pembagi arus. Kemudian kalau kita lihat tegangannya, tegangan VAB, berarti kita boleh lewatnya ini R1. Di sini V-nya berarti saya katakan dengan V1. Kalau lewatnya bawah, lewat R2, saya katakan V-nya dengan V2. Kalau dia lewatnya ini paling bawah, maka V-nya akan samanya dengan V. VAB yang penting itu dia dimulai dari A berakhir di B. Lintasannya terserah lewat mana aja boleh. Maka ini akan samanya dengan V1. Kalau lewat paling atas, lewat tengah maka dia akan samanya dengan V2, lewat paling bawah dia akan samanya dengan V. Nah, arusnya I akan samanya dengan I1 plus I2. Nah, tadi dari hukum Ohm, kalau tadi V sama dengan I kali R, maka I akan samanya dengan V per R. V per R. V per R. Kalau I1 berarti V1 per R1, I2 berarti V2 per R2. Karena besarnya V1 sama dengan V2 sama dengan V, maka VV yang ada di sini bisa kita coret. Sehingga nanti akan dapatkan 1/R, ini karena tersusun paralel maka saya kasih indeks P. 1/R paralel akan sama dengan 1/R1 plus 1/R2, atau dengan kata lain, saat hambatan ini tersusun secara paralel maka hambatan penggantinya akan lebih kecil dibandingkan dengan hambatan-hambatan penyusunnya. Nah, ternyata tidak hanya hambatan yang bisa tersusun secara seri dan secara paralel. Ternyata GGL pun juga bisa terangkai secara seri maupun terangkai secara paralel. Nah, sebelum kita membahas pada rangkaian seri dan paralel GGL, kita bahas di sini ada sebuah hambatan dihubung dengan sebuah GGL. Nah, hambatan R GGL saya lambangkan dengan E. Di dalam GGL itu sendiri ternyata dia sudah mempunyai hambatan yang kita sebut dengan hambatan dalam, kita lambangkan dengan R kecil. Nah, jika rangkaian ini merupakan sebuah rangkaian yang tertutup sama, maka di sini akan ada arus yang mengalir I. Arus akan mengalir sepanjang rangkaian. Nah, jika di sini saya kasih titik AB, maka yang dikatakan dengan VAB boleh lewatnya atas ini, boleh lewatnya bawah.
Kan nanti VAB itu yang kita katakan dengan tegangan jepit atau penurunan tegangannya. Sehingga nanti akan kita dapatkan pada rangkaian itu, kalau saya gambarkan ulang di sini. VR ini. VAB atau dikatakan dengan tegangan jepit. Berarti dia dimulai dari A ke B. Kalau dia lewatnya atas, maka VAB akan sama halnya dengan I kali R. Sekarang kalau dia lewatnya bawah, VAB berarti dia akan sama halnya dengan ini, GGL E min IR dikurangi dengan R kecilnya. Sehingga di sini akan terjadi penurunan tegangan sebesar IR kecil dari GGL itu.